Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya An-Nur Miftahul Jannah akan menampilkan video simulasi pembelajaran model Discovery Learning. Pada pembelajaran ini membutuhkan alat bantu berupa Google Classroom, Google Meet, YouTube, WhatsApp Group, PowerPoint, dan Word Wall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Untuk materi minggu ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Tapi sebelumnya ibu cek absen dulu ya. Karena tadi udah diperintahkan kan absen sebelum masuk. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran untuk pagi hari ini, untuk ketua kelas Tommy, silakan pimpin doa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Setelah selesai, salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tommy. Oke. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang besaran dan satuan. Untuk melanjutkan materi minggu kemarin yang mengenai pengukuran. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau nanya dulu nih, masih ada nggak nih yang ingat tentang materi minggu kemarin tentang pengukuran? Ada yang mau mengingatkan kembali ke teman-temannya tentang materi pengukuran minggu lalu? Valin mungkin? Pengukuran Ya. itu kegiatan membandingkan satu besaran dengan menggunakan alat ukur. Oke. Hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, seperti Ibu bilang tadi, yaitu mengenai besaran dan satuan. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, kalian pernah nggak nonton acara tuh yang sering di TV tuh, kontes kecantikan, ada Miss World, ada Miss Indonesia, Putri Indonesia, pernah nonton nggak? Rizky pernah. Itu kira-kira kalau kita nonton kontes kecantikan itu bisa diukur nggak menurut Rizky? Enggak. Kenapa? Karena nggak ada ininya Bu, alat ukur yang pasti. Nggak ada alat ukur yang pasti. Oke. Kedua, kita tuh sering tuh ditanya tuh kan tentang berat badan. Ya, berat badan. Sering nggak ditanya tentang berat badan? Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita itu adalah yang pertama, untuk menerapkan konsep-konsep dasar besaran pokok dan besaran turunan, satuan, dan dimensi. Kemudian yang kedua, mendemonstrasikan contoh-contoh besaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk lanjut ke materi, Ibu sudah menyiapkan sebuah video. Kalian tonton dulu videonya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran fisika bersama saya, An-Nur Miftahul Jannah. Kali ini kita akan membahas tentang besaran dan satuan. Pertama, kita akan bahas mengenai besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, jika sesuatu itu tidak dapat diukur dan tidak dapat dinyatakan dalam angka, berarti dia bukan termasuk besaran ya. Besaran terbagi ke dalam dua jenis ya. Yang pertama itu besaran menurut penyusunnya, dan kedua besaran menurut arah dan nilainya. Kita bahas satu-satu ya.
Besaran menurut penyusunnya terbagi dari besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak tersusun dari besaran lain. Terdapat 7 besaran yang termasuk ke dalam besaran pokok, yaitu massa satuannya kilogram, panjang satuannya meter, waktu satuannya sekon, watt arus satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, intensitas cahaya satuannya kandela, dan jumlah gas satuannya mol. Besaran turunan adalah besaran-besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran-besaran yang termasuk ke dalam besaran turunan adalah massa jenis, gaya, usaha, tekanan, daya, membentuk, luas, dan masih banyak besaran-besaran lainnya. Besaran menurut arah dan nilainya terdiri dari besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Contoh dari besaran ini yaitu massa, panjang, waktu, suhu, dan besaran-besaran lainnya. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya gaya, berat, kecepatan, perpindahan, posisi, dan juga besaran-besaran lainnya. Bagaimana? Sudah paham mengenai materi besaran? Mudah bukan? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai satuan. Satuan adalah ukuran dari suatu besaran yang digunakan untuk mengukur. Satuan terdiri dari 2 jenis, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional. Disebut juga dengan satuan internasional atau SI. Satuan baku terdiri dari 2 macam, yaitu sistem MKS, meter, kilogram sekon, dan sistem CGS, centimeter, gram, sekon. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional dan hanya digunakan pada wilayah tertentu. Salah satu contoh dari satuan ini adalah mengukur besaran panjang menggunakan satuan jengkal. Kekurangannya adalah ketika panjang benda itu diukur oleh orang yang berbeda, tentu akan mendapatkan hasil yang berbeda pula. Karena ukuran panjang jengkal setiap orang itu berbeda. Karena hal itu, satuan jengkal tidak dapat diakui secara internasional. Pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya. Ibu akan memberikan satu buah game. Jadi ibu mau minta perwakilan dari Tommy. Silakan Tommy di share screen dan dibuka gamenya. Oke, start. Oke, waktu habis. Berarti Tommy hanya betul 5. Oke, silakan di stopkan. Kita akan diskusi kelompok mengenai besaran dan satuan ini. Nah, kelompoknya udah dibagi ya sesuai dengan minggu yang kemarin. Jadi silakan gabung di kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu 40 menit untuk diskusi dengan kawan-kawan kelompoknya. Boleh meninggalkan meet ini dan bergabung. Mungkin kalau kalian mau buat meet baru dengan rekan-rekan kelompoknya boleh, atau mau diskusi via grup WhatsApp juga boleh. Tapi dengan syarat kalau diskusi di grup WhatsApp tolong undang ibu di grup kelompoknya, dan kalau mau diskusi di Meet tolong juga undang ibu di Google Meet-nya. Oke, sekian, ibu tunggu 40 menit lagi. Terima kasih, selamat bekerja. Apalagi kawan-kawan? Pak Priyo, apa Pak Priyo? Priyo apa? Priyo? Kecepatan. Apa Lira? Kecepatan termasuk. Ya, terus? Gaya, Bang.
Ya, apalagi Tommy? Oke, waktu 40 menit sudah selesai ya. Jadi yang udah selesai tolong LKPD-nya di share nanti di Google Classroom aja. Tapi di share-nya per individu ya, bukan per kelompok. Jadi setiap individu tetap ngisi LKPD yang masing-masing, kemudian nanti di share di Google Classroom. Oke, selanjutnya kita presentasi kelompok. Kelompok 1 akan diwakilkan oleh Valin. Silakan Valin. Nah, baiklah. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk soal nomor 1, perhatikan kumpulan kata berikut. Ya, tadi udah diskusi dan kalian juga sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, kira-kira sudah paham nih tentang materi besaran dan satuan? Sudah, Bu. Sekarang tadi kita udah belajar tuh dari video, kemudian tadi dari LKPD kita belajar diskusi, kemudian tadi dari gamesnya. Kira-kira sudah menjawab pertanyaan kita di awal tadi belum? Cantik itu bisa diukur atau tidak? Apakah itu termasuk besaran atau tidak? Udah menjawab belum? Sudah, Bu. Sudah. Berarti jawabannya apa yang benar? Tidak bisa diukur dan tidak termasuk besaran. Ya, karena tidak bisa diukur ya. Karena tidak ada juga alat ukur untuk mengukur kecantikan. Jadi dia tidak termasuk ke dalam bentuk besaran. Jadi, yang benar itu seharusnya itu massa badan, bukan berat badan. Oke, demikian hasil pembelajaran kita hari ini. Kemudian tadi udah Ibu periksa beberapa LKPD-nya dan melihat tadi keaktifan dari diskusi kelompoknya. Yang paling aktif itu adalah kelompok 1. Tadi karena Ibu lihat di kelompok 2 itu tadi yang sibuk cuma 2 orang ya, selainnya itu sibuk main kayaknya. Jadi apresiasi untuk hari ini itu di kelompok 1 karena LKPD-nya bagus dan juga diskusi kelompoknya juga aktif. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Oke, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu sudah mengupload tugas di Google Classroom. Nanti boleh kalian download dan dikerjakan. Waktunya 1 minggu ke depan. Untuk bahan tambahan belajar hari ini sudah Ibu tambahkan juga di Google Classroom, itu berupa PPT. Dan kalian juga boleh menggunakan buku-buku yang sudah ada, yang udah kalian punya. Kemudian video yang tadi juga boleh kalian tonton ulang lagi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salah dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.